Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Setelah salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat tanpa kurang suatu apapun. Saya mohon maaf, tempatnya mungkin kurang prefer ya. Saya sedang di tempat umum ya. Di tempat umum sedang di kampus. Semoga tidak mengurangi intensitas kita ya. Semoga masih tetap optimal. Nah, seperti itu. Kita minggu lalu udah UTS. Sebelumnya udah ada kuis, dan sebelumnya kita mempelajari materi yang terakhir itu turunan tingkat tinggi. Sebelumnya aturan rantai, dan sebelumnya yang aturan yang biasa. Nah, sekarang kita masuk ke implicit differentiation. Sebentar, ada yang telepon. Halo, halo, halo Neng. Neng lagi ngajar, kenapa? Nggak kedengeran? Hah? Apa sih? Ngomongnya nggak jelas. Halo? Halo? Nggak jelas suaranya. Belum? Kenapa? Belum, ntar dibeliin. Ya, nanti diaktifin dulu. Saya izin sebentar. Oke. Nah, silahkan dibaca dulu mungkin di sini supaya nggak penasaran di bagian awal. Menutup ya. Malah. Nah, silahkan, itu awalan dari ini ya, materi kita. Silahkan dibaca dulu, di reka-reka isinya seperti apa. Saya izin ini sebentar, ada perlu sebentar. Oke, cek. Halo, suara saya terdengar? Halo?
Cek cek. Terdengar, Pak. Oke, terdengar ya. Kayaknya suara di sana kecil apa ya? Oke, kita lanjut. Kalau suaranya kecil nanti beritakan ya. Nah, kita masuk dengan ini ya. Kita baca bukunya aja deh. Sebentar. Kita baca bukunya. Nggak nampak. Buku kalkulus. Oh, ini bagian akhir ya. Sip. Nah, kita melihat di bukunya di sini. Eh, nah, seperti ini. Oke, kita baca dulu sebentar. Oke. Saya menjelaskannya berbeda dengan kelas yang kemarin ya. Nah, kalau kelas kemarin kita jelaskan ini konsepnya gimana, baru caranya. Nah, sekarang saya beda biar berbeda ya caranya. Kalau dilihat videonya biar bisa dibandingkan, akan lebih paham yang mana. Oke, kita mulai. Nah, jadi implicit differentiation konsepnya seperti ini. Nah, seperti yang janji yang rencana barusan disampaikan, kita langsung ke menurunkannya ke teknisnya. Konsepnya nanti dulu. Nah, di sini bahwa kan implicit differentiation atau turunan implisit itu berbeda dengan turunan biasa. Nah, saya contohkan misalkan turunan biasa itu pun seperti ini. Nah, kita misalkan punya Y sama dengan X pangkat 3 plus 5. Kok tulisannya jelek ya? Oke. Ada pengaturannya itu ya. Sebentar. Kayaknya pena. Warna pena. Otomatis terus. Apakah ada pengaturannya? Enggak. Oke lah gitu ya. Misalkan aturan rantai. Belum. Ini sebelum aturan rantai. Nah, kalau turun sebelumnya itu kan Y sama dengan seperti ini, atau tulisannya pakai X. X sama dengan X pangkat 3 plus 5. Nah, seperti itu. Lalu cara menurunkannya gimana? Ya udah yang sebelah kiri turun, misalkan dalam notasi fx ya. Tinggal f aksen x turunannya yaitu 3x kuadrat. Nah, seperti ini ya. Tetapi kalau sekarang implisit itu nggak gitu. Tulisannya beda. Misalkan y pangkat 3 ditambah 2y sama dengan 3x. Nah, kita bisa melihat di sini kalau yang di atas itu hanya y saja. Di sini y-nya ada banyak, pangkat 3 lagi di sini 2y ya. Sehingga operasi penjumlahan nggak bisa dijumlahkan, sehingga ya udah gini aja. Nah, di turun implisit yang diturunkan itu bukan ruas kiri, ruas kanan, ruas kiri sebagai notasi. Ruas kanan itu fungsinya ya si variabelnya lah ya. Nah, kalau implisit itu enggak. Yang diturunkan ini diturunkan. Jadi setiap suku, dulu kan pernah belajar aljabar ya. Nah, ada suku, kalau suku itu dipisahkan oleh tambah dan kurang. Nah, jadi setiap itu diturunkan, sehingga penurunan ini kalau misalkan saya menuliskan dalam bentuk ddx, ini dx dx ya, ddx ke bawah. Nah, ini turunan dari y pangkat 3 ditambah turunan dari 2y sama dengan turunan dari 3x. Nah, seperti itu.
Jadi di implicit differentiation sekali lagi diturunkannya itu bukan ruas kiri ruas kanan, dia udah unborder lagi, udah tidak dibatasi oleh ruas kiri ruas kanan, tapi yang diturunkan adalah si setiap sukunya, seperti itu yang pertama perlu pahami teman-teman ya. Jadi yang diturunkan adalah ruasnya. Nah seperti ini. Nah di sini ada cerita yang cukup panjang, tapi ini sebenarnya dia di bagian ini dia ceritanya itu intinya sih ada permasalahan dengan persamaannya itu y pangkat 3 plus 7 y sama dengan 3. Nah di sini ada yang lucu nih dari atas ke sini dan ke sini sebenarnya. Sebentar, yang bawah sama enggak? Oh beda. Kita bahas dulu saja. Kalau di sini dari fungsi yang atas ini kan aslinya seperti ini, pangkat 3 ditambah 7 sama dengan x pangkat 8. Nah lalu ke sini tuh apa? Nah sebenarnya ke sini penulisannya berubah itu kita pernah melihat y itu mengganti penulisan dari si fx. Nah kan ada y terus dimisalkan u, dimisalkan v, uv dan seterusnya, yaitu pemisalan penulisan dari fx. Karena untuk penulisan yang lain ya, misalkan kan notasi turunan itu ada dy dx. Nah otomatis kan si fungsinya bukan fx sama dengan y sama dengan bla bla bla, artinya si y ini yang ada di sini. Nah gitu. Jadi keperluan administratif lah ya sebenarnya. Nah lalu balik lagi ke sini, sehingga penulisannya gimana? Nah nulisnya itu bukan fx tapi dia yx ya. Jadi emang agak aneh ya yx, tapi lucu juga ya. Terus di sini juga jadi yx, sehingga tulisan x yang di sini itu bukan variabel tetapi memang ya gampangnya kita sebut sebagai operator aja ya. Jadi seperti itu. Nah lalu dia ke bawah, kali ini kan belum diturunkan, penulisannya pakai dy dx. Jadi turunan dari y pangkat 3 itu tulis dy pangkat 3 dx. Nah seperti itu, jadi penurunan. Kalau misalkan pakainya dx ya nggak apa-apa, dx y pangkat 3 itu sama aja. Nah kayak gitu. Tapi kalau misalkan pakai yang y aksen atau f aksen itu susah, karena ini masuk ke dalam persamaan. Kalau yang y aksen atau fx itu kan sama dengan ya ruas kiri ruas kanan, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah di bukunya di sini ada contoh pertama. Nah contoh pertama ini sebenarnya ini memperlihatkan bahwa sebenarnya turunan implisit itu seperti apa ya. Oke, kita bahas turunan si implisit itu. Oke, pertahan sebentar kita. Nah jadi di contoh nomor 1 seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa di sini contoh 1 memperlihatkan perbedaan turunan biasa dengan turunan implisit. Kalau misalkan kita punya bentuk seperti ini dan memang bentuknya sederhana, maksudnya apa? Di sini y-nya pangkat 1, di sini y-nya pangkat 1. Jadi suatu ketika bisa dihilangkan atau dibuat menjadi y sama dengan bla bla bla. Nah, terlihat kan di sini y sama dengan bla. Kalau y sama dengan bla 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 itu bisa menggunakan turunan yang biasa. Nah, seperti ini. Enggak setiap enggak setiap
suku diturunkan, yaitu nuruninnya ruas kiri ruas kanan. Nah, kita lanjut di sini bahwa kalau bentuk kayak gini ini dikerjakan secara tulisannya jelek ya, aljabar. Oh, harus pelan-pelan. Aljabar, ada delay ya, sebentar. Kalau pakai ini sebentar. Coba kalau ini harus ditandet guys. Oke. Mohon maklum, kayaknya enakan yang itu ya. Oke, untuk nulisnya maksudnya kameranya bagusan ini kelihatannya kayak orang mau tidur ya. Kayak orang baru bangun tidur, tapi enggak ya. Oke, kita lanjut di sini. Jadi ini mengerjakannya secara aljabar. Lalu nanti ada batasannya di mana. Nah, fungsi ini bentuknya seperti turunan yang harus menggunakan cara implisit, tetapi ini bisa menggunakan cara biasa. Contohnya di metode 1 ini. Nah, sehingga si Y ini karena sama, dia dikeluarkan, sisanya ini 4x kuadrat, di sini min 3 sama dengan x pangkat 3 min 1. Tuh, kayak gini ya. Lalu ini kan bentuk perkalian. Jadi yang di dalam kurung ini kita pindahkan kanan sebagai pembagi berarti ya di sini. Kan kita udah belajar ya. Kalau kalian pindah kanan jadi pembagian. Nah, ya udah, ini kan bentuknya sudah standar. Ini misalkan yang atasnya fx dibagi yang bawahnya itu gx. Ya udah, selesai, tinggal diturunkan dengan cara rumus pecahan. Udah. Nah, itu udah biasa lah ya. Jadi nggak dibahas di sini. Nah, lalu cara yang kedua yaitu yang turunan implisit. Ini bagaimana? Nah, yang turunan implisit ini langsung aja guys, gitu ya. Langsung aja. Maksudnya gimana? Jadi semua yang ada di kiri, jadi ini makanya paketan ya sebenarnya. Yang bagian ini nih, bagian baris pertama ini paketan. Apa ruas kiri diturunkan dan ruas kanan diturunkan. Nah, aslinya itu ke bawah. Untuk sampai ke bawah ini saya jelaskan, ini ada gap nih di sini. Nah, jadi aslinya itu kan 4x kuadrat y min 3y sama dengan x pangkat 3 min 1. Nah, masing-masing suku ini ada suku 4x kuadrat y, ada suku min 3y, ada suku yang sebelah kanan x pangkat 3, dan ada suku min 1 ya. Jadi ada banyak nih sukunya. Masing-masing suku ini diturunkan. Nah, saya biar agak beda, yang kiri ini pakai ddx, kita pakainya dxy lah ya. Jangan ya, nggak apa-apa lah, kita coba dulu ya. Nah, dx dari yang suku pertama 4x kuadrat y terus dikurangi turunan dari dx dari min. Minnya udah di depan, berarti ini 3y sama dengan dx dari x pangkat 3 dikurangi dx dari 1. Nah, aslinya kayak gitu masing-masing. Lalu Pak, di sini ada 2 suku. Kok di sini jadi ada 1, 2, 3? Pak, nambah 1. Apa sih min 1-nya pindah? Enggak, min 1 turunnya 0. Jadi ini turunan yang ini 0, turunan yang ini 3x kuadrat. Ini ya, 0 enggak ditulis. Terus turunan dari 3y ya 3d dx. Kenapa tulisannya ddx? Sebentar saya jelaskan. Terus nah, jadi si turunan 4x kuadrat y ini jadi 2 gini. Loh, kok bisa? Oke, pelan-pelan. Yang pertama, kenapa penulisannya ddx? Jadi saya tuliskan dulu pernah
di aturan rantai kan biasanya soalnya Y sama dengan, misalkan ya yang mudah aja, X pangkat 3 plus 5X pangkat 6. Nah ini kan sebenarnya ini dimisalkan sebagai U, berarti turunan dari Y adalah dy du dikali du dx gitu kan. Artinya pada du itu si ini adalah, ini udah dimisalkan sebagai U, berarti Y U pangkat 6. Nah du dx ini ya udah si U nya kan, yang mana U nya itu sama dengan X pangkat 3 plus 5X. Nah, jelas ya, berarti ini bentuk aturan rantai. Sekarang kalau misalkan Y-nya diturunkan, apakah cuma yang luarnya aja? Misalkan Y sama dengan U pangkat 6. Apakah turunannya hanya 6U pangkat 5? Kan enggak. Dikali yang ini. Ini apa? Yaitu turunan Y pada saat variabelnya X. Pak, bukan yang ini. Kalau ini turunan Y, variabelnya U. Sekarang turunan Y, yaitu dy, variabelnya X, berarti dx. Oke. Sehingga di tempat yang tadi dituliskan bahwa turunan dari 3Y yaitu 3 dikali turunan Y. Ditulis aja langsung dy dx. Nah itu di turunan implisit itu ditulis. Itu yang pertama ya. Jadi ketika menurunkan Y ditulisnya dx. Pak, kalau turunan dari Y pangkat 2 bagaimana? Turunannya susah nulisnya ya. Dx Y kuadrat berarti ya udah 2Y dikali pangkat 1 ya. Berarti ini pangkatnya dibanyakin lah. Pangkat 3 berarti 3Y pangkat 2 enggak cukup ke sini dikali turunan dalam variabel X yaitu ddx. Nah, ada pertanyaan lagi, Pak. Dulu kan ada soal yang tingkat banyak. Contoh si Y itu misalkan sin X pangkat 3 plus 5. Nah, sinnya itu pangkat 3. Ini kan U pangkat 3 di dalamnya ada sin U, V-nya ini. Jadi ada 3 ya, fungsi luar, fungsi dalam, dan fungsi lebih dalamnya lagi. Pak, kok ditulisnya sekali saja ddx-nya? Karena si ddx ini turunannya bisa jadi kan tadi ya tingkat 2. Nah, si ddx itu nanti hasilnya si turunan Y dalam bentuk variabel X dikali Y yang variabel dalamnya. Nah gitu. Jadi nggak usah dikali lagi. Jadi cukup ddx saja. Walaupun di dalam ddx itu misalkan fungsinya fungsi aturan rantai juga. Oke, cukup ya. Jadi balik lagi di sini saya ulangin dulu sebentar. Menurunkannya per suku. Jadi bukan kanan kiri, ruas kanan kiri, tapi per suku. Nah, turunannya kalau turunan Y ditulisnya ddx karena si ddx nanti yang akan kita konstruksi. Nah, yang selanjutnya yang belum kita dapatkan adalah ini, kok jadi ada 2. Nah, oke, kita bikin catatan di sini. Catatan D4x kuadrat Y dx kok seperti itu. Nah, ingat ini kan ada 2 guys. Jadi ada fungsi 4x kuadrat atau x kuadrat lah ya, dan ada fungsi Y, atau misalkan si 4 ikutnya jadi 4Y kuadrat. Si 4 boleh ikut kemana aja lah ya, asal jangan sendirian, nanti ngitungnya susah. Nah, bisa 4x kuadrat dan Y. Nah, Y nya misalkan G. Oh, ini perkalian, sehingga kita punya rumus F aksen G tambah F G aksen, saya singkat aja. Nah, sehingga turunan dari F aksen yaitu 4x kuadrat turunannya
8x G nya Y ditambah F nya 4x kuadrat, turunan dari Y ya udah turunan dari Y itu dx tulisannya. Nah sama ya, 4x kuadrat dx ditambah 8xy gitu. Jadi di sini muncul menjadi 2 itu karena bentuk seperti ini. Nah singkat cerita di contoh ini ada 2 yang memiliki dy dx, sehingga ddx nya kita keluarkan, lalu sisanya taruh dalam kurung seperti tadi. Nanti si kurung ini taruh di angka perkalian jadi pembagi. Apakah ini sudah selesai? Sebenarnya untuk mencari turunan ini sudah selesai, karena turunan dari Y dengan variabel X adalah ini, kan udah selesai. Lalu di soal ini dia minta mencari enggak dalam bentuk Y. Jadi si Y ini dipecahkan. Nah, dia mencari dulu di sini. There's two answer look different for one editing. Jadi kok bentuknya beda yang ini dengan yang ini, kelihatan berbeda. Nah, ternyata metode 2 itu belum dirapihkan karena masih dalam Y, yang mana Y itu kan sebuah fungsi ya, fungsi, tapi belum dijentrekan. Nah, sehingga kita cari di sini ternyata Y-nya adalah x pangkat 3 min 1 per 4x kuadrat min 3. Ini dari mana? Dari mana ya? Oke. Coba dari mana? Nah, di sini kita baca di sini ya. For x, remember however that the original equation could be solved for y in term x to give y sama dengan diberikan y nya sama dengan 4x kuadrat min 3 yang ini dibagi x pangkat 3 yang ini. Nah, seperti itu. Jadi kembali ke sini ya, sebenarnya ke soal awal mana. Nah, di sini soal awalnya. Ini kan udah ada nih Y-nya. Nah, pakai yang ini. Seperti itu untuk mencarinya. Jadi sekali lagi saya catatkan di sini turunan implisit. Yang pertama itu setiap suku diturunkan. Jadi nggak peduli suku kiri kanan. Nanti turunannya cari si ddx sama dengan bla bla bla. Seperti tadi ya, biasanya sebuah itu nanti dapat dy dx dikali bla 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 sama dengan bla bla bla. Nanti dy dx sama dengan si bla 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 yang tadi, yang ini menjadi ke bawah ya, jadi per yang kurung itu nanti hasilnya ini. Tapi biasanya di sini masih ada y-nya, tapi nggak masalah sih sebenarnya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Di sini ada more example. In the example that follow, we assume that the given equation determine one or more differential function. What's the function can be found implicit in sebentar. Nah, kalau soal tadi yang nomor 1 ini memperlihatkan bahwa cara menurunkan perbedaan dari menurunkan biasa dan turun implisit, yaitu setiap suku diturunkan. Nah, kalau yang kedua ini memperlihatkan bahwa ya ini sih masih contoh gampang, kita bisa menurunkan. Kenapa ini implisit ya? Karena y-nya pangkat 3. Tapi saya ada ide ya, kenapa enggak dia dibuat menjadi kan ini y pangkat 3 bla bla bla. Kenapa enggak dibuat menjadi y akar 3 dari misalkan ini
eh, GX GX ya, bisa nggak ya? Coba saya nanya ke dosen saya ya, seru juga. Oke oke oke, tapi saya nggak yakin ya, karena kalau di matematika itu untuk pembuktian tidak hanya dengan coretan aljabar, tapi ada metodenya ya. Oke, tapi kalau dicoba-coba ya nggak masalah ya. Nah, kita lanjut. Intinya kita nggak tahu yang ini benar atau salah, jadi dipakai. Nah, sekarang untuk mengerjakan ini pakai aturan implisit. Oh ya, saya lupa batasan yang digunakan untuk menggunakan implisit, harus implisit atau bisa dengan cara yang lain. Nah, ini bisa dijawab di nomor 1 nih. Jadi kayak gini, kalau si Y-nya masih pangkat 1 nih, ini pangkat 1. Jadi ini Y-nya sebenarnya ada banyak, cuma ada pangkat 1. Jadi nanti bisa digabungkan Y dikali apalah. Jadi Y. Nah, nanti ujung-ujungnya Y sama dengan bla bla bla. Nah, bisa menggunakan turunan biasa. Nah, tetapi kalau yang Y pangkat 3, nah ini kita nggak bisa pakai ini cara biasa sebenarnya, jadi nggak bisa. Nah, sehingga kita pakai aturan implisit, walaupun di sini kurang seru soalnya Y-nya dia sendirian, nggak ada X-nya ya. Nah, sehingga di sini ruas kiri ruas kanannya diturunkan, jadi masing-masing suku ini diturunkan, ada 4 suku ya di sini. Nah, didapat DDX cuma ada 1 nih, yang ada DDX-nya ditaruh di kanan, ini di kanan, terus si 15 sebagai pengali dia di bawah. Selesai, DDX sama dengan ini. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk memperdekatkan gitu ya. Kita lanjut. Ini sebenarnya soal cerita. Kita baca dulu ya. Cari persamaan dari persamaan garis. Ini persamaan garis dengan kurva ini di titik ini. Persamaan garis apa kemiringan garis? Oh, sebentar. Ini kayaknya kalau di bukunya, kita lihat ya di bukunya. Tadi example dulu. Example ini. Oh, nggak ada. Nah, jadi intinya cari persamaan garis ya, persamaan dari garis yang melewati kurva ini di titik ini. Nah, algoritma pengerjaannya yang pertama, untuk mendapatkan garis yang melewati titik ini, yang pertama kita harus tahu dulu garisnya tegak lurus ya, nggak cuma mencong-mencong gitu, tapi tegak lurus karena melewati satu titik saja. Nah, yang pertama kita harus tahu kemiringannya atau tangennya ya, kemiringan atau gradiennya dari persamaan ini di situ. Nah, setelah dapat tadi kemiringannya, gradien, nah nanti baru dibuat menjadi persamaan garis. Nah, yang kedua, untuk mencari gradien ya menggunakan turunan pertama. Nah, intinya sih di situ sebenarnya. Soal ini kita nyari turunan pertamanya, bentuknya agak susah, jadi turunan pertama. Sebenarnya sih nggak susah amat, kita coba ya. Kita more simply let us use the notation y accent for the ydx. Oh ya, monggo. When we differentiate both side, keduanya intinya dia menggunakan y aksen ya, nggak pakai ddx biar lebih simpel lah katanya gitu. Nah, oke, kita turunkan yang ini turunannya kayak berarti ini mau pakai turunannya langsung aja ya. Turunannya berarti di sini 3y pangkat 2 dikali ddx atau y aksen. Terus yang ini turunannya karena ini perkalian jadi nanti ada 2 y aksen ditambah ini pakai kurung ya, 2xy y aksen
males ya. Ini juga ada dua, ini karena cos x y ya, cos x, sebentar, cos x y, sebentar. Oh, dia kayak gini. Saya pikir cos x dikali y, bukan, ternyata dia cos x y gitu. Ini terlihat bahwa dia di sini. Jadi dia pakai aturan rantai, turun dari cos yaitu sin, lalu turunan fungsi dalamnya yang x y yaitu tuh, y aksen, x y aksen, dan y karena x nya 1. Yang kanan turunan dari 20. Nah, di sini dapat y nya, y aksennya ada banyak nih. Nah, sehingga dikeluarkan dapatlah seperti ini. Yang nggak ada ditaruh di kanan. Nah, si pengalinya ini ditaruh di bawah, ya kayak gitu. Nah, singkat cerita sudah dapat nih turunan pertamanya. Tinggal dimasukkan nilainya di titik ini. Nilainya berapa? Didapat y aksennya pada saat 0,1 itu x0 y nya 1, didapat kemiringannya sepertiga. Tinggal dimasukin menggunakan rumus itu ya. Y min y1 sama dengan mx min x1. Ini waktu SMA ya, pasti teman-teman sudah hafal ya. Ini persamaan garis. Nah, seperti itu untuk contoh 3 ini. Jadi bisa dalam penggunaan. Ini aturan pangkat lagi. Ini awal turunan ya, sudah dibahas, tapi yang dibahas lagi saya kurang tahu ini di sini. Tapi sepertinya di sini dia memperlihatkan bahwa R-nya itu adalah bentuk pecahan paper key, yang mana key-nya itu bilangan ganjil ya. Ganjil. Maksudnya apa? Kalau genap kenapa? Saya kurang tahu ya. Kalau genap kenapa ya? Ya jadi kalau misalkan kita sedang menggali ide, kalau kata profesor saya, yang dia cara berpikirnya seperti Plato, Aristoteles, pernah dengar lah ya, itu filsuf zaman dahulu kala. Nah, itu dengan bertanya, oh ini kenapa, ini gini. Jadi ketika bertanya nanti mencari jawaban, itu akan menumbuhkan ide gitu aja. Misalkan contoh ya sekarang, oh kenapa motor banyak yang matic, kan jawabannya ya karena simple dan mudah digunakan gitu kan, apalagi di tempat macet dan seterusnya. Oh berarti kalau misalkan kita buat motor sebenarnya esensinya bukan maticnya tapi mudah digunakannya gitu. Kalau misalkan motor manual yang dimatickan ya gak bisa juga ya kan. Mobil juga gitu, mobil itu sebenarnya enggak semuanya matic. Kayak mobil Avanza itu sebenarnya manual tapi dia oper giginya otomatis gitu, maticnya manual otomatis sebenarnya. Nah gitu jawaban dari pertanyaan yang mudah itu. Nah, kita lanjut di sini. Balik lagi, paper key, dimana key-nya itu bilangan ganjil. Sebenarnya ini bilang pecahan aja sih, turun dari 5/3. Kita juga sudah membahas dan sudah belajar, yang nanti tinggal dikurangi 1 aja pangkatnya kalau diturunkan. Ya contohnya di sini turunan dari 2x pangkat 5/3. Turunannya berarti 5/3 nya taruh depan, pangkatnya 5/3 dikurangi 1. 1 itu kan 3/3 ya. Berarti 5 dikurangi 3 2. Nah, 2/3. Walaupun bentuk negatif juga kita sudah membahas dan bisa dikerjakan. Nah, kalau di kelas sebelumnya kita belajar belajar yang nomor berapa nih? Nomor 8. Jadi si nomor 8 itu kenapa dipilih? Karena menurut saya paling di bagian ini unik ya, walaupun yang lain ada yang lebih susah. Nah, kenapa? Nih nomor 1 ya. Nomor 1 y kuadrat min x kuadrat sama dengan 1. Nah, ini pakai aturan
implicit differentiation tapi masih mudah gitu ya. Nomor 2 juga mudah tapi lebih panjang aja. Nomor 3 nih lucu ya, kita kerjakan ya. Ini lucunya apa? Dia pakai aturan rantai supaya buat belajar. Berarti di sini X sama dengan 1, sehingga turunannya berarti dx dari xy sama dengan dx dari 1. Nah, dx dari xy, misalkan ini f, ini g, berarti turun pertamanya f aksen g, turunan dari x adalah 1 dikali y, berarti y, tulisannya y, ditambah f g aksen, f nya x, g aksennya ya udah d dx ya. Oke, turun dari 1 0, y nya pindah ke kanan, x dy dx sama dengan min y, berarti dy dx sama dengan min y per x. Selesai. Jadi turunan x y sama dengan 1 sama dengan min y per x. Nah, seperti itu. Ini nomor 3. Soalnya unik karena di sini pakai aturan rantai. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kalau nomor 4, where alpha is a constant. Jadi di sini ketahui bahwa A itu konstanta. Gampang, ini angka lah ya. X kuadrat ditambah 2 kuadrat Y kuadrat sama dengan 4 2 kuadrat. Ya, misalkan kalau alfanya 2 ya kita ganti. Nah, itu biasa aja ya. Nah, nomor 5 ini seru juga. Nomor 5, dimana soalnya xy kuadrat sama dengan x min 8. Cari turunannya, ya udah dx dari xy kuadrat, y nya yang kuadrat ya, sama dengan x dari x dikurangi dx dari 8. Pak, banyak apa dx nya ya? Kira ya kayak gitu kan, per suku. Nah, turunan dari x y belum ya. Turunan dari x y berarti misalkan ini f, ini g, f aksen g, f aksennya itu 1 ya. Berarti di sini sisanya y kuadrat ditambah turun dari y 2y pangkat 1 x dikali d dx, karena turun dari y sama dengan turun dari x 1 turun dari 8 0. Wah. Nah, di sini 2y x dy dx sama dengan 1, ini pindah ke kanan jadi y kuadrat, lalu dy dx sama dengan 1 min y kuadrat, yang ini pindah ke bawah, 2xy lah ya. Nah, selesai. Ini segini udah selesai, tapi Pak, apakah itu sudah selesai? Ya bisa, udah selesai aja kalau di soal saya. Tapi kalau misalkan dicari boleh nih, jadinya kan xy sama x min 8. Berarti sini ya kuadrat sama dengan x min 8 per x. Berarti kalau pengen nyari y, yang kanan diakarin aja x min 8 per x. Sehingga di sini y-nya diganti dengan ini. Nah, seperti itu ya. Berarti ini sama dengan 1 min y-nya itu akar x min 8 per x, mereka dikuadratkan. Oh, ini akarnya semuanya ya, per 2x, y nya itu akar x min 8 per x. Nah ya, disederhanakan masing-masing. Nah, seperti itu kalau contoh yang nomor 5. Oke, sebentar kita Nah, kalau nomor 6 yang tadi bahas nomor 8 ya. Nomor 6 kenapa? Nomor 6 ini
uniknya di sini dia panjang ya, ada x kuadrat diturunin, oke lah dapet 2x kuadratnya diturunin dapat. Nah sebenarnya nomor 6 ini kita bisa mengerjakan menggunakan cara aljabar. Jadi x kuadratnya pindah ke kanan, terus di sini ada y dikali 2x kuadrat ditambah 3x. Nah 2x kuadrat sama 3x nya menjadi penyebut gitu. Jadi y sama dengan min x kuadrat per 2x kuadrat plus 3x. Nah ini bisa menggunakan aturan pembagian dan bisa menggunakan aturan implisit untuk nomor 6. Nomor 7 karena y nya pangkatnya berbeda pasti harus implisit. Nomor 8 tadi udah dibahas. Nomor 9 ini uniknya karena di sini ada akar dari 5xy, pakai rumus yang tadi yang pangkat pecahan seperdua ini. Seperdua. Berarti nggak ganjil dong. Ini kan dimana q-nya ada ganjil. Kalau genap gimana? Kenapa ya? Kalau genap gimana? Oke. Terus yang ini nomor 10 dicobain deh. Ini kayaknya seru ya. Kalau saya lihatnya x dikali ini, sedangkan yang variabel ini adalah aturan rantai. Aturan rantai yang sederhana sih sebenarnya. Cuma udah mikirnya agak malas ya. Kelihatan panjang maksudnya. Tapi ini seru nomor 10. Oke. Lalu di sini xy plus 1. Oke. Oh yang sin cos belum kita coba ya. Mau yang nomor 11 apa nomor 12? Coba nih ada siapa ya di sini. Oh yang paling kiri atas nih Syahrul. Pengen nomor 11 apa 12? Syahrul, ada nggak Syahrul? Halo Syahrul. Ini asking audience nih. Bentar Pak, nomor 12. Oh 12. Waduh 12 susah ya, udah kita lewat aja. Oke, kita coba ya nomor 12 sebentar. Muncul apa nih? Apa nih? Oh salah dia. Kok nggak mau? Sebentar. Nah, kayaknya udah benar nih. Nah, nomor 12 ya. Kita coba nomor 12 di mana saya kurang tahu ini kok tulisannya jadi jelek ya saya. Cos x y kuadrat sama dengan y kuadrat plus x. Nah ini masing-masing diturunkan d cos x y kuadrat dx sama dengan dx dari y kuadrat ditambah sebentar saya mohon maaf, kenapa ininya beda kanan dan kiri, mohon maaf. Penghapus pakainya yang dx saja ya. Nah, kok nggak mau? Menghapus. Nah ini pakainya dx saja biar ini apa namanya lebih mudah. Pena guys. Oke. Dx dari ini. Nah turunannya ini kan aturan rantai ya. Kok agak itu. Nah berarti di sini turunan dari cos x y kuadrat sama dengan sin x y kuadrat dikali turunan dari x y kuadrat. Berarti turun dari x y kuadrat f nya turun dari x nya 1 ya, berarti sisanya y kuadrat ditambah
X turunan dari Y kuadrat adalah 2Y terus dikali dy dx. Oke. Terus panjang guys. Oke, yang kanan turunannya yaitu 2Y dikali dy dx. Terus turunan dari X adalah 1. Oke. Kita menghela nafas dulu. Ini kan perkalian, sehingga sin ini dikalikan sini dulu, lalu dikalikan yang sini. Kita ke atas, berarti sin x y kuadrat dikali yang ini y kuadrat dulu, lalu ditambah sin x y kuadrat lagi. Sekarang dikalikan dengan yang ini 2xy. 2-nya taruh depan sebenarnya bisa ya. 2x y dy dx sama dengan 2y dy dx plus 1. Yang ada dy dx nya sini kita taruh depan, berarti sin xy kuadrat 2xy dy dx min 2y dy dx sama dengan sin xy kuadrat dikali y kuadrat, terus ini belum ditulis, tambah sini plus 1. Nah, d dx nya taruh depan, tinggal yang sisanya ini ditulis ya. Sin xy kuadrat dikali 2xy dikurangi y sama dengan sin xy kuadrat ditambah 1. Lalu di sini finalnya dy dx sama dengan yang ini. Tulisannya jelek ya. Sin xy plus 1, ini harus plus nulisnya. Begini, sin xy kuadrat dikali 2xy ditambah 2y. Nah, selesai. Jadi jawabannya kayak gitu. Saya sih penasaran, kita lihat jawabannya ya. Kayaknya seru ya. Kalian pintar mencari soal yang menantang menantang maut. Oke, mana ya? Calculus solution nih. Nah, nih. Tadi soal problem set 2.7. Problem set 2.7. Apakah sudah nyampe? Oh, masih 0. Oh, masih 0. Oh, jauh banget. 0,6 section. 0,7. Hanya jauh. 2.10. Tadi 2.7 ya. Kalah kelewat. 2.7. 2.6. Oke, bawahnya ini berarti sudah dekat. Problem set 2.8. 2.7 kelewat. 2.7. 2.7 nomor 12. Benar gak sih? Kayak mencurigakan. 2 problem set 2.7 nomor 12. Judulnya kita baca.
2.6, 2.7 ada. 6 sebentar, mohon bersabar. Nah, ini 2.7 nomor 12. Nah, ini yang ini. Jadi ya, y kuadrat sin x y kuadrat plus 1 tadi PPT-nya. Oh sama. Terus ada sebentar. Kemudian terus min min 2 xy. Nah, kayak salah di mana nih? X kan min 2y. Oh, kayaknya ini ada yang salah penulisannya. Ada di mana nih? Ini di sini. Ini min 2y, di sini ditulisnya plus. Oke, salah. Sinnya ini dapat dari sini. Turunan dari cos min sin. Wah, jadi harus konsentrasi mengerjakannya, guys. Ini min sin seperti ini. Jadi di sini min, di sini juga min. Oke. Lalu min 2 pindah ke sini, ini masih min. Ini jadi positif. Terus ini masih min. Ini positif. Nah, min ya. Sehingga di sini sinnya min, ininya min. Yang lain benar. Oke. Karena di sini jam 10, jadi izinkan kami untuk ini nyanyi Indonesia Raya dulu ya. Sebentar. Pada berdiri semua. Oh, di sana-sana pada berdiri semua. Jadi seperti darahku sana. Boleh duduk kembali. Oke, terima kasih. Jadi ini mungkin emang salah satu treatment untuk mendekatkan apa namanya cinta tanah air, salah satunya ya harus nyanyi lagu kebangsaan ya. Tapi memang seperti itu ya, dikerasain dalam tanda kutip ya. Biasanya kalau di dunia maya itu menjelek-jelekan hal yang biasanya kayak gitu ya. Walaupun misalkan ya, walaupun
kurang atau apa dari negeri kita, ya tetap harus sayang, harus cinta ya. Kita apa namanya, tidak bisa dipungkiri lahir di sini, makan dari sini, dan membuang di sini, dan kita beraktivitas di sini, dan kita punya teman-teman di sini, semuanya dari sini, sehingga kemanapun kita pergi pasti punya kenang-kenangan di sini gitu ya. Oke, jadi harusnya tata air ya, nanti buka perusahaan multinasional yang sering di luar negeri, ya tetap harus cinta Indonesia. Oke, seperti itu. Sebenarnya ini adalah penghujung dari pertemuan kita di hari ini. Apakah ada yang mau ingin ditanyakan atau kita mau nyari-nyari soal yang lain? Oke, kalau bagian 2 ini kenapa nih? Oh, ini suruh nyari tangan lain. Aduh, buat soal UAS bagus ya, panjang soalnya, maksudnya nyari jawabannya panjang, ya analisis dulu. Ini nyari DDX nya bisa. Oke, kita sambil menunggu ada yang oke. Ada yang ditanyakan? Ya, kalau enggak kita absen dulu ya. Oke, kita absen dulu. Kita cari password saya lupa. Sebentar. Password. Membaca pacit. Siap. Ini ada, gunakan kata sandi. Harus pakai email. Oke, kita ulangi lagi lah. Oh, yang ini. Nah, ini muncul. Harus penyesuaian dulu ya. Rabu. Turunan implisit dipaste. Ahmad Nafis Hadir Pak, hadir. hadir. Muhammad Handika Ada Pak, ada. ada. Wasamya, Rizky, Aisyah, Hadir, Pak. Muhammad Zulkarnain Aliansyah, Always hadir, Pak. Hadir. Hadir Pak. Pak Rizky Rizky, hadir.
Topik udah belum? Rizky. Kenita. Hadir, Pak. Topik. Hadir Pak Topik. Hadir. Sahrul Evan. Hadir. Jihan. Ya, hadir. Dimanto. Ada Pak, ada. Ade Cuma lagi Mulia- mandi dia. Ade Muriati. Nia Hairinisa. Dede. Ada hadir, Pak. Siapa? Dede. Ade Muryati. Ade Muriati. Dede hadir, Pak. Dede hadir. Muhammad Firdaus AR. Agisti. Reni. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Agustia hadir, Pak. Agustia hadir, Pak. Ipa. Hadir, Pak. Ipa. Imam. Arya Imam hadir, Mercedes. Pak. Arya hadir Pak, Arya hadir. Ahair Patin. Rasidi. Saiful Bahari. Hadir Pak. Saiful Bahri hadir. Rasidi. Hadir. Ega. Aliadu. Linda. Ratu Amanah. Hadir, Pak. Hadir. Ratu hadir. Nur Alam. Oke, sepertinya tidak ada. Mungkin itu untuk pertemuan kita hari ini. Saya apabila ada kesalahan kekurangan saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tutup dari sini ya. Terima kasih. Waalaikumsalam.